Selamat siang semuanya, salam kenal untuk teman-teman lokal, untuk Mbak Iren, untuk Ara, terima kasih atas waktu yang diperkenankan. Perkenalkan saya Maya Hikmatin. Saya adalah founder dan owner dari Lepas. Eh, Sehari-hari saya sebenarnya ibu rumah tangga, mempunyai 2 orang anak, dan kebetulan dari perjalanan saya 4 tahun lalu belajar self healing, dari situlah sebenarnya cikal bakal dari lahir Lepas gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit tentang Lepas atau nanti aja. Sekarang juga boleh, Mbak. Oh, boleh, boleh. Oke. Jadi Lepas sendiri adalah sebuah brand yang sebenarnya diintensikan untuk menjadi sebuah medium untuk aku pribadi dan siapapun yang terlibat di dalam Lepas untuk sharing goodness. Jadi Lepas itu adalah sebuah brand yang tujuan utamanya adalah untuk sharing goodness. Di mana sharing goodness ini yang diutamakan adalah tentang nilai-nilai dari letting go. Jadi kenapa tentang letting go? Sebenarnya singkat ceritanya 4 tahun lalu ketika saya belajar self healing, saya menyadari bahwa ternyata kita ini jarang banget ya diajarin untuk melepaskan. Jadi kita mungkin lebih sering diajarin untuk menerima atau mendapatkan atau meraih atau mempertahankan gitu. Tapi kita jarang banget mengizinkan diri kita untuk memberi ruang pada hidup kita untuk bisa melepaskan apa yang emang udah bukan udah nggak selaras lagi dengan perjalanan kita gitu. Jadi mungkin kalau yang secara physically yang bisa di apa pahami oleh teman-teman, mungkin kayak decluttering itu sebenarnya adalah bagian dari letting go sih. Jadi apa yang udah kita nggak butuhin, apa yang udah kita nggak perlu. Nah, tapi letting go ini lebih lebih meluas, itu lebih ke tentang dari decluttering emosi juga gitu, apa trauma dan lain-lain yang ada di dalam hidup kita gitu. Jadi Lepas itu fokusnya sebenarnya ke arah sana. Tapi kenapa akhirnya Lepas memilih pakaian menjadi salah satu kendaraannya untuk menyampaikan pesan? Karena sebenarnya itu juga balik lagi ke pengalaman saya belajar self healing, di mana di sana saya diajarkan memilih produk-produk dari mulai makanan, bahkan pakaian yang aman untuk tubuh kita manusia gitu. Karena ternyata apa yang kita pakai, apa yang kita makan itu apa namanya menjadi sesuatu yang sangat sangat penting ya untuk kehidupan kita gitu. Jadi makanya Lepas tidak pernah melabelkan diri bahwa kami adalah sustainable brand atau kita adalah pakaian yang kita pakai adalah eco fashion atau sebagainya, karena menurut kami hal-hal itu adalah tanggung jawab yang besar sekali. Jadi biarkan kami percaya biarin Lepas untuk terus belajar di perjalanannya dan belajar untuk walk the talk juga. Jadi apa yang kita lakukan ya biar saja itu diterima dan diresapi oleh konsumen kita gitu. Jadi gitu kenapa pakaian yang dipakai, karena saya punya ketertarikan bahwa oh iya ya, kita jarang banget aware sama pakaian yang kita pakai gitu. Padahal itu sangat terkait dengan energi tubuh kita. Nah, makanya karena kita hidup ini nggak tiba-tiba hidup, jadi karena kita itu pasti sangat apa namanya, sangat terkoneksikan dengan alam semesta dan lain-lain gitu ya, yang ada di sekitar kita semuanya. Jadi alangkah indahnya kalau apa yang kita pakai itu selaras dengan energi dan ramah dengan apa yang ada di semesta gitu. Jadi itu sih yang pengen disampaikan. Jadi lepas-lepas letting go yang ditiupkan, kalau aku istilahnya ditiupkan kepada pakaian-pakaian dan produk Lepas. Jadi semoga pesannya bisa diterima dengan lebih lebih real aja gitu. Gitu sih. Terima kasih Ara. Halo Mbak Ara, wah saya langsung terkesima sama Mbak Maya tadi pas intronya. Viper nih gimana ya? Teman-teman semua, nama saya Airin Umar. Saya dari Loka Padang. Loka Padang itu sebuah F&B ya. Kita namain kita sendiri sebagai Impact Driven F&B, di mana slogannya kita Creating an Impact One Meal at a Time. Tapi sebelumnya pas waktu buka Loka Padang itu bukan karena impact-nya dulu, tapi impact ke pribadi, which is perut. Kan sewaktu itu I started my spiritual journey.
Dimana kalau dulu kerjanya di corporate itu sangat capek banget ya, terus ada bingung ya, ini hidup buat apa? Oke, habis menerima gaji, habis-habis terus buat apa gitu loh. Jadi sudah mulai mempertanyakan hal tersebut. Nah, jadi setelah itu pas saya mulai mencari jati diri tersendiri sendiri, gitu kan. Mencari why-nya kenapa sih gue ada di dunia ini, kenapa sih gue hidup gitu toh. Jadi dari sana memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Karena dari energy flow juga lebih lebih enak ya dirasakan pas meditate. Tapi karena emang sifatnya tukang makan, ya tahu sendiri di Indonesia nyari makanan vegan, salad mulu udah mahal, terus kayak emang jadi kelinci gitu toh. Pengennya kan makan Padang ya. Jadi ya dari sana barulah muncul ide ya udah kita bikin deh Loka Padang. Nah, sebagai seorang pebisnis kan nggak mungkin selfish ya, masa sih gue buka restoran hanya buat untuk perut sendiri, baru mencari why-nya. Karena saya selalu percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti harus ada why-nya. Kalau enggak, pasti akan susah gitu loh. Jadi dari sana baru saya dig deeper, sebenarnya impact dari veganism, vegetarian itu apa sih ke dunia. Sebagai pencinta lingkungan, tapi males, kalau disuruh bike to work, saya bingung gimana bike to work, badan gak sanggup kan. Ternyata ketahuan, oh dari keputusan kita makan itu aja, itu bisa berdampak ke dunia. Bagaimana caranya kita membuat orang memilih makanan vegetarian tanpa harus menyiksa seakan-akan makan makanan rumah sakit terus, ya kan? Ngelihatnya aja nggak nafsu gitu loh. Maka itulah muncul idenya Loka Padang. Tujuannya kita very simple. Siapapun juga yang mau membuat dampak di dunia dan dampak buat diri sendiri, itu dapat dilakukan dengan mudah dan akan difasilitasi oleh Loka. Selain dari jadi bisnis restoran, seiring berjalannya waktu kita juga mulai dari awal sih sebenarnya, cuman menggelumbung ya. Kita mulai movement lah, namanya berbagi Loka, which is what we want to do is ini agak cheesy sih ya. Ini kayak restoring faith in humanity one meal at a time. Karena sudah terlalu fragmented kalau di dunia ini gitu loh. Dan setiap orang kan pecinta makanan, siapapun juga pasti suka makan deh. Nggak ada yang nggak suka makan. Kecuali makanannya nggak enak gitu toh. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa end hunger sesuai dengan SDG dan pada saat orang makan bisa merasakan kehangatan dari makanan tersebut. Itulah Loka. Terima kasih. Oh, kalau Loka itu dari kalau yang suka yoga itu pasti tahunya Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Right. Dan nama PT-nya kalau misalnya orang nanya nih, customer nanya, aku mau transfer aja deh. Itu nama PT-nya PT Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Artinya apa? Artinya semoga semua orang, may all beings be free and happy. Maka dari itu values-nya Loka juga adalah freedom, happiness, and oneness. Dan kenapa ini kita ambil? Freedom itu freedom to choose. Kita nggak pernah mau menjadikan semua orang menjadi vegetarian atau vegan. Kita menghormati semua orang punya freedom untuk memilih makanan. Dengan freedom ini baru bisa tercapai happiness pada setiap kali makan. Happy gitu kan. Kita kalau makanan enak pasti otomatis matanya langsung tutup. Gila ini enak banget. Semuanya langsung diem gitu kan. Happiness. Terakhir adalah oneness. Kalau kita tidak melihat, oh kamu vegan, kamu non-vegan, kamu ini, kamu itu. Dan dengan ada hati yang happy, itu kita jadi satu. Beneran Bhinneka Tunggal Ika jadi satu. Dan itulah Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Ya, ini sebenarnya letting go itu juga sebenarnya itu ilmu yang sehari-hari kita jalanin sih sebenarnya, Ara. Jadi bukan sesuatu yang megah atau sesuatu yang kalau kita bisa letting go artinya kita jagoan gitu. Enggak juga. Tapi itu sebenarnya adalah part dari journey-nya setiap manusia dalam hidup sih, bahwa ada menerima, ada melepas. Makanya ada terima, ada kasih gitu. Nah, jadi kalau soal pakaian, decluttering dan lain-lain, itu sih menurutku menjadi sebuah ritual dalam apa ya, proses nyata kita benar-benar nih secara real kita collect barang yang kita punya, terus udah nggak kita pilih mana yang udah nggak kepake sama kita atau dia masih bagus banget tapi kok jarang kita pakai, ternyata kita waktu beli cuman emotional buying aja gitu, kayak ya udah kita beli cuman karena kepengen banget tapi sebenarnya nggak perlu banget gitu. Nah itu menjadi ritual sih kalau di
ya saya belajar gitu untuk kalau misalnya saya perlu beli baju sesuatu, misalnya emang perlu banget dibeli, tapi mungkin harus ada beberapa juga yang saya keluarkan dari lemari saya untuk dikasihkan ke teman yang memang perlu, atau misalkan juga join sama thrift shop gitu ya yang ada di lingkungan kita. Itu menjadi salah satu ritual. Tapi ya tadi benar seperti yang Mbak Iren bilang gitu ya, bahwa setiap manusia itu kan punya journey-nya masing-masing. Aku juga nggak bisa maksain orang untuk, ayo dong kamu declutter barang kamu gitu ya, itu udah penuh banget tuh barang kamu. Ada orang yang journey-nya adalah dia masih terikat dan melekat sama barang-barang yang dia punya, atau enggak ini punya nilai histori yang luar biasa gitu atau apa, itu juga nggak bisa kita paksakan. Jadi kalau kalau aku setuju banget sama Loka Padang bahwa perjalanan yang kita lalui gitu ya, Loka Padang dengan Mbak Iren memilih menjadi vegan gitu ya, lalu misalkan aku memilih untuk fokus di belajar letting go setiap harinya di hidup aku gitu ya, itu adalah masing-masing dari cerita perjalanannya Mbak Iren ataupun Maya gitu. Tapi teman-teman, jadi aku nggak pernah pengen memaksakan, itu tadi freedom kata Mbak Iren bener banget gitu, karena setiap orang punya masanya masing-masing. Jadi apa yang kita akan share hari ini juga pastinya aku percaya kita punya satu satu apa visi gitu, bahwa yang mau kita bagi itu lebih ke sharing aja, bukannya pengen maksain kamu harus gini ya gitu, kalau nggak gini kamu salah gitu, enggak. Jadi nggak soal bener dan salah gitu. Jadi ya itu tadi kalau soal pakaian yang menumpuk, terus misalnya soal sampah, soal kita atau kita lihat teman kita yang masih suka belanja terus impulsif dan lain-lain, no judgment gitu. Kita belajar untuk nggak judgmental, karena semua pasti punya perjalanannya. Kita contohin aja dari diri kita. Makanya aku suka banget sama Rumi bilang kemarin aku cerdas, aku pengen merubah dunia, tapi hari ini aku bijaksana, aku hanya ingin merubah diriku sendiri. Dan itu nyata banget gitu. Perubahan itu hanya perlu dimulai dari diri kamu sendiri. Kita nggak usah sibuk kasak kusuk marahin orang atau nasehatin orang, karena kalau kita vibrasi itu menular, aku percaya banget. Jadi kalau kita mulai dari diri kita, pasti sekitar kita pelan-pelan juga akan iya ya ke bawah gitu lama-lama, dan mereka akan menemukan pace-nya mereka sendiri gitu sih Ara. Saya sih itu sebenarnya bukan dari saya ya, tapi dari banyak, bisa di Google kok, dampak sebuah makanan plant based sama non plant based itu bedanya di mana. Sebenarnya saya pernah ditanyain apa sih salah sapi-sapi itu terhadap Mbak Erin, kenapa nggak mau dimakan, justru mereka nggak bersalah makanya jangan dimakan atuh ya kan. Tapi gini loh, aku nggak against yang makan daging. Keluarga saya, pacar saya, teman-teman saya, semuanya pada masih makan daging, ya toh. Nah, dan apakah itu membuat mereka orang yang tidak baik? Enggak, karena itu adalah pilihan mereka. Kenapa saya memilih untuk tidak makan daging? Itu adalah pilihan pribadi di mana saya berharap saya bisa menjadi satu baby step yang bisa merubah dunia, ya toh. Dan kayak yang tadi Mbak Maya bilang, perubahan mulai dari kita sendiri. Nah, kalau ditanyakan apa sih dampaknya dan apakah makan daging itu salah? Sebenarnya tidak salah. Permasalahannya adalah manusia-manusia, bukan manusia lah ya, dunia kita itu sudah tidak seimbang. Demand terhadap yang namanya daging sudah terlalu banyak. Dampaknya bukan hanya ke lingkungan hidup dulu. Kita lihat aja di sampah-sampahnya kita. Setiap hari teman-teman yang ada di sini sebelum tidur lihat aja di sampahnya berapa banyak sampah makanan yang kita buang. Dan berapa banyak dari itu adalah daging atau yang berhubungan dengan daging. Gitu. Jadi itu sebuah yang sangat ironis. Makanan kita berlimpah banget, apalagi selama bulan Ramadan ini ya. Ini COVID nggak ada buffet. Kebayang nggak sih tahun-tahun sebelumnya, kalau pas Ramadan itu setiap kali pasti ada buffet, ada seekor kambing yang bergantung di sana kan, yang untuk dimakan. Tapi setiap hari itu sapi harus dalam bentuk utuh pas mulainya. Kalau nggak ada yang mau nyentuh kan, nggak fresh katanya. Malamnya apa yang terjadi dengan kambing tersebut? Dibuang. Ada mungkin organisasi yang akan mendistribusikannya itu.
tapi belum terlalu banyak gitu loh. On the other hand, jangan jauh-jauh ke Afrika, di Jakarta aja, kayak saya juga turun ke jalanan kan dalam berbagi loka, itu berapa banyak orang-orang di bawah jembatan yang makannya cuma sehari sekali. Banyak gitu loh. Jadi di satu sisi ada yang berkelimpahan, di satu sisi ada yang kelaparan. Nah, bagaimana makan sayur bisa merubah dampak dunia ini? Kalau misalnya kita, saya selalu percaya pada kekuatan seorang konsumen. Pada saat seorang konsumen bilang, saya mau makan sayur, semuanya pasti pada tanam sayur. Ya toh? Saya mau makan, kita ngelihat gampang deh, kalau misalnya kamu di jalanan kamu ada satu pisang goreng tuh yang rame, satu jalan itu semuanya jualan pisang goreng minggu depan. Ya toh? Jadi kekuatan konsumen ada di sana. Pada saat kita memutuskan saya tidak akan makan daging, yang terjadi demand terhadap daging sapi akan turun. Dampak akan turunnya demand terhadap makan sapi itu adalah satu, peternak sapi karena nggak ada demand mereka akan nyari yang lain. Apa ya saya harus tanam? Ya toh, sapi ini berdampaknya kemana sih? Sapi minum air kira-kira 180 liter per hari. Kalau panas ya dikali 2 aja. Kalau tinggalnya di Dubai udah deh itu minumnya lebih banyak lagi, ya toh. Nah, kita minumnya nggak sebanyak itu, tapi kita kesulitan air bersih, ya kan? Kedua, lahan. Sapi-sapi itu perlu berdiri lah ya, dan mereka lebih gede dari kita, toh. Lahan-lahan untuk para sapi ini saya nggak punya statistiknya, tapi ada bisa dilihat di IG-nya Loka Padang. Itu kira-kira 75% dari lahan di dunia itu digunakan untuk land agriculture. Kalau misalnya seluruh dunia ekstrim, kita nggak makan daging sama sekali, itu akan berkurang lebih dari, kira-kira kita punya 55% deh tanah yang bebas, bisa kita buat lari-lari nggak jelas, dan bisa buat kita tanam plants, dan zero hunger, Mbak Ara. Zero hunger, nggak ada yang kelaparan. Ketiga, sapi ini perlu dikasih makan kan. Perlu dikasih makan lewat feedstock. Tambah lagi lahan yang digunakan toh. Jadi bisa dilihat dampaknya itu seberapa banyak gitu loh. Semakin banyak lahan yang dibebaskan, semakin banyak forest yang perlu dibebaskan, yang makanya CO2 juga dan pemanasan global ini overlapping banget. Semua orang mengatakan, oke, kita harus mengurangi emisi vehicle, mobil gitu kan. Tapi tahu gak sih Mbak, kalau misalnya fashion yang Mbak Maya katakan itu fashion waste, kemudian dari makan daging, itu sebenarnya kalau digabung itu lebih besar daripada emissions dari fuel, Mbak. Jadi daripada kita capek-capek bike to work dari Serpong, yang tinggal di Serpong silakan bike to work ke Sudirman. Mateng-mateng dadakan, ya kan? Itu ada yang lebih mudah. 3 kali dalam sehari kita memutuskan kita mau makan apa. Keputusan itu bisa membuat perubahan terhadap dunia. Minimal seminggu sekali kita belanja di luar. Sekarang COVID, tiap hari kita belanja lewat HP kan. Pasti bagi cewek-cewek sekarang Ramadan kan, pasti ngeliatnya mau pakai baju apa gitu loh. Dan pilihnya itu yang fast fashion. Kalau kita berhenti sebentar dan kita be more conscious pada saat kita melakukan sebuah keputusan, alangkah indahnya dunia ini. Dan sapi-sapi itu juga ya Bo, kalau misalnya dia memang beneran disembelih untuk kesehatannya kita, ya Bo direspek, jangan dibuang, ya kan? Sekarang ini kan enggak. Masalahnya di manusia itu sekarang di Indonesia untungnya masih belum, tapi di luar negeri Mbak, aku sampai nggak berani ngeliat gitu loh dokumenterinya. Ayam-ayam itu dari lahir sampai ke piring nggak pernah melihat matahari karena semua itu ada di pabrik. Dan anak-anak ayam itu pas setelah menetas itu mereka lewat conveyor belt turun di bawah certain kilogram ya, certain gram ya, itu langsung tek ke bawah, zet, langsung jadi nuggets, bahan untuk nuggets. Itu sesuatu yang aku nggak berani ngeliat, terus aku yang udah, oh, I can't watch this gitu loh. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mulai perubahan dari diri kita. Tanpa mau memaksakan orang lain, karena keputusan itu setiap orang itu very personal gitu loh. Dulu saya agak karma juga sih ini. Dulu saya suka ngajak teman-teman aku. Lu gimana sih masih muda gitu, makanan enak banget, terus lu mau jadi Jane. Waktu itu saya tinggal di India kan. Teman saya jadi Jane gitu loh. Jane itu dia yang nggak even bahkan bawang atau anything that grows below the ground kan. Dude, lu kagak makan cake-nya tuh harus eggless, lu nyiksa men, masih muda gitu tuh. Sekarang aku yang vegetarian, sekarang aku digituin sama temen-temen, jadi aku tahu rasanya diajak itu gimana kan. But sekarang ya it's okay gitu lah, respect aja. True respect
Dan unik kayak yang Mbak Maya bilang, perubahan dari diri kita itu menjadi sebuah bola lampu. We become a light. Semua orang pasti mau mendekati ke lightnya ini kan. Dan apalagi kalau kita sincere. Dan dari sana kita bisa menerangi satu dunia ini. Hanya dari satu bohlam aja. Hopefully nggak ngebingungin ya Mbak ya. Karena deep sekali kalau kita ngomongin soal veganism, dampaknya terhadap lingkungan dan fast fashion apalagi kan. Oke, Ara. Eh, kalau orang kita kan punya beberapa circle lah ya. Kalau misalkan di dalam hidup kita kan ada circle lingkaran pertama, lingkaran kedua. Gitu. Nah, untungnya kalau lingkaran pertama di kehidupan aku sih support banget gitu. Karena ya karena sebenarnya kita emang nggak terlalu fokus ngomongin ke fashionnya, tapi emang si sharing goodness yang mau dibagi sama lepas itu sih sebenarnya. Jadi orang-orang terdekatku tahu banget bahwa uh, Maya itu bukan fashion designer, bukan orang yang fashion enthusiast juga gitu. Jadi sebenarnya pakaian ini hanya menjadi kendaraannya saja gitu untuk menyampaikan si ya apa goodness yang pengen dibagi gitu. Nah, tapi yang menarik memang ketika orang-orang tahu oh Maya bikin lepas, terus harga-harga pakaiannya misalkan memang lebih tinggi dibanding misalkan pakaian-pakaian yang dijual di e-commerce dengan misalkan dia bisa mungkin harganya lepas itu dia bisa dapat 5 pakaian kali gitu ya. Jadi Nah, itu memang proses aku juga belajar untuk bisa menjelaskan dengan sabar gitu ya. Dan 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 tidak tersinggung juga. Jadi nggak tersinggung dengan komen kayak mahal banget dan lain-lain gitu. Kenapa harus mahal banget gitu. Ah, lu cari untungnya gede banget dan lain-lain gitu misalkan ya. Tapi sebenarnya yang pengen ditawarkan adalah lebih ke logika berpikir aja sih bahwa uh, kamu beli satu, nggak harus beli lepas, kamu beli satu pakaian yang dia bisa mencakup satu payung sustainable atau misalkan ada salah satu faktor dari sustainable yang terdapat di brand pakaian itu dengan harga yang mungkin kamu emang harus lebih nabung sedikit gitu untuk punya itu, tapi pakaian itu secara durability dan quality-nya juga akan lebih long lasting. Kamu bisa pakai itu dengan term yang sangat panjang di hidup kamu gitu ya. Kenapa enggak gitu. Nah, sekarang yang perlu disadari adalah mungkin memang masih banyak teman-teman di luar sana yang berpikir bahwa masih emosional itu kan, jadi masih ya tapi gue beli baju misalnya gue beli baju brand itu harga segitu, oke dia memang tahan lama gini gini gini, tapi masa gue pakai baju itu terus misalkan 5 tahun gitu kan, apa kata orang misalnya gitu, karena itu ego-ego yang sebenarnya ya elah gitu kan, siapa juga yang merhatiin baju kita itu mulu gitu, tapi ya itu memang hal yang nggak bisa kita kita sangkal ya, itu memang kadang juga aku sendiri juga kadang masih suka latah gitu mikir kayak iya ya gue pakai baju ini terus misalkan, padahal orang juga nggak ngeh kok, nggak segitu pedulinya juga sama apa yang kita pakai sebenarnya. Jadi um, itu sebenarnya orang tuh masih ada ego di mana gue juga nggak perlu kok baju yang tahan-tahan lama banget gitu, karena gue bosan nanti pengen ngikutin tren gitu kan. Nah jadi itu sih yang harus dibangun juga, bahwa yang itu tugas setiap pemilik brand, setiap produsen untuk bisa menawarkan perspektif lain gitu. Jadi ya pilihlah baju yang lebih lebih tahan lama gitu. Jadi nah kadang juga aku juga kadang ini jadi trap juga sih gitu, karena sustainable brand gitu ya, ya misalnya brand-brand pakaian yang menawarkan bahan pakaian yang lebih eco fabric atau apa, tapi misalkan diproduksi dengan mass production sama seperti fast fashion, buat aku sih sama aja. Itu sih namanya greenwashing gitu. Kayak iya ini pakaian kami misalkan berbahan gini, tapi sekali produksi misalkan 10.000 pakaian gitu ya.
Dan itu menjadi pembenaran bahwa kita nggak apa-apa belanja dari brand itu banyak-banyak karena brand itu mah bahannya misalkan natural atau apa gitu. Tapi yang kita harus juga, tadi benar kata Mbak Airin bahwa coba pelan lagi, lebih conscious lagi, mikir lagi gitu. Jadi oke, bahannya natural. Tapi kalau kita sekali belanja misalkan 10 untuk memenuhi nafsu dan ego kita pikir misalkan bahannya oke, katanya bahannya cotton organik gitu. Tapi kalau kita mau tahu, kalau kalian bisa Google juga, kan tanaman katun itu, tanaman kapas itu kan dia sebesar-besar tanaman pangan kan sebenarnya. Dan itu tuh sebenarnya ada perebutan lahan di situ. Jadi karena katun itu demand-nya tinggi banget, itu jadi kadang rebutan lahannya sama lahan pangan gitu. Jadi kita pikir lagi, iya sih katunnya organik gitu. Tapi kalau kita juga konsumtif, membuat si produsen jadi bikin banyak karena demand kita yang tinggi, ya akhirnya nggak jadi sesuatu yang berkelanjutan juga gitu, nggak jadi sesuatu yang ramah juga buat lingkungan. Jadi sebenarnya itu sih sekarang tuh banyak yang menawarkan brand-brand yang melabelkan dirinya sustain atau apa tuh juga kadang jadi trap gitu, karena itu jadi kadang karena ngerasa udah beli sesuatu yang ramah lingkungan, jadi tanpa sadar bisa beli sebanyak apapun yang kita mau gitu sih Ara. Protes lah Mbak. Aku mau nambahin dikit yang dari Mbak Maya kali ya untuk yang fast fashion karena itu juga sesuatu yang very close to my heart. Ini baju ya, ini aku dapatnya gratis. Dulunya itu dari dulu aku kerjanya di Standard Chartered Bank. Jadi Standard Chartered Bank itu setiap tahun kalau kita ikutan voluntary work pasti dikasih seragam. Ini bahannya bagus, ini udah 10 tahun sih. And sampai dibilangin orang, kamu kenapa sih pakai baju di warna hijau atau warna biru? Karena I have more than 10 kan. Jadi kan nggak perlu mikir, pengen jadi Steve Jobs gitu loh ceritanya kan. Jadi nggak perlu mikir pakai baju yang sama aja. Oh kalau misalnya mereka perhatiin ya berarti gue disayangin gitu toh. Tapi kalau kenapa begitu? Karena aku kebetulan kemarin tuh pernah ikutan seminar kan untuk melihat dampaknya itu sebenarnya apa sih yang terukur. Kita ngomongin cotton, cotton itu salah satu yang sangat normal ya digunakan di fashion industry ya. Tahu nggak teman-teman, itu menggunakan 700 galon air hanya untuk memproduksi satu t-shirt cotton. Dan lebih dari 90% dari cotton itu sebenarnya bukan genetik yang asalnya, tapi sudah dimodify supaya lebih cepat, lebih besar dan lebih cepat untuk catching up dengan kebutuhan fashion atau nafsu-nafsunya kita. Dan kita ngomongin polusi air, 20% dari industrial water pollution bukan dari pabrik, tapi dari tekstil. 20% loh di dunia loh. Jadi itu sesuatu yang sangat besar sekali. Dan sangat disayangkan memang kita semua ya we try our best lah ya. Karena kan ini merupakan sebuah sandang pangan, apa sandang ya, ya sandang kan. Ini yang kita butuhkan kan. Jadi the more conscious we are, nggak ada yang salah kok. It's fine. Shopping it's okay. It's just when we are more conscious, makin conscious kita akan semakin pelik dalam memilih. Apalagi kalau misalnya kita cuma bisa menjatahkan diri, oke 1 tahun saya cuma beli 5 baju deh. Nah, pada saat kamu membeli itu, what do you do to yourself? Kamu membelikan kepada diri kamu quality products. Ini adalah badan kamu yang menggunakan baju. Seberapa besarkah kamu mencintai diri kamu? Ya itulah pilihan-pilihan dari fashionnya kamu dan pilihan yang masuk ke dalam tubuhnya kamu. Banyak kan orang yang mengatakan bagi cewek itu, my body is my temple gitu toh. Tapi kalau makan nyarinya yang murah, pakai baju nyarinya diskon. Bu, kalau nggak mau jadi diskon dan beneran your body is your temple, give nothing but the best for your body. Di sandang pangan papan. Itu. Because the world itu sangat baik terhadap kita. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mbak Ara tadi, pas awal-awal jadi vegetarian gimana? Waduh, itu diprotes abis Mbak, saya stres 3 bulan, nggak tahu mau makan apa, tiap hari salad lagi, udah mahal pula kan. Terus makannya itu lama-lama aku berasa literally kayak kelinci gitu loh. Orang Indonesia kan, orang Asia kan, kita perlu makanan yang lahap, ya kan. Tapi pilihannya tuh kayak seakan-akan nggak ada gitu loh.
Ada sih, kayak kita kalau ke warteg atau ke rumah makan Indonesia kan banyak ya sebenarnya. Dan Indonesia sebenarnya adalah salah satu negara di dunia yang paling vegan friendly. Karena memang bahannya kita ada gitu toh. Cuman mungkin kita tidak terlalu memarket hal tersebut. Dan banyak bumbu-bumbu Indonesia yang tidak digunakan untuk makanan vegan. Yang ada di vegan kan kemudian di rumah sakit kan dijadikan makanan rumah sakit. Makanya saya bikin loka gara-gara itu. Tapi semuanya protes, apalagi saya ngerayakan Chinese New Year kan. Jadi memutuskan tuh jadi vegetarian tuh 1 minggu sebelum Chinese New Year. Alhasil Mbak, saya beli makanan sendiri Mbak. Terus duduk di sudut pojok gitu kan. Keluarga lagi makan-makan tuh makan lah seenak-enaknya mereka. Favoritnya aku juga ada di sana. Aku di ujung makan sendiri terus diejek sama satu meja kan. Itu aku yang cuman I know my why. I know why I'm doing this. This is for the betterment of the earth. Meskipun gak ada yang ngerti di dalam keluarga ini yang sudah 3 bulan kayak gitu, stres juga. Dan teman-teman semuanya sampai pada betting, Mbak. Di teman-teman aku disuruh guys, bisa ditanya ke mereka. Mereka yang I'll put a bet si Irene bakal give up kapan. Itu gue yang udah gila lu pada kagak percaya sama keyakinan gue ya kan itu ngerasa down sih dan setiap kali keluar yang aduh ini anak aku sampai dipanggil burden child Mbak pas traveling ini anak kalau ikut ini mah ngerepotin. Like, it's okay gitu loh awalnya aku yang udah gila aku nggak enak gitu kan kita kalau orang Indonesia pasti nggak enakan kan ngelihat aduh apa gue makan aja ya kalau gue nggak makan ini juga nggak enak gitu toh but something inside me karena why-nya itu cukup kuat ya sekarang ini mereka udah terbiasa sih. Dan kalau mereka panggil aku berdencal, aku balikin berdencal tapi ngangenin kan. Makanya diajak terus toh. Teman-teman kita dan keluarga pasti yang orang-orang yang mencintai kita akan menerima kita apa adanya. Kembali lagi, seberapa banyak kita mencintai diri kita sendiri. Karena ejekan-ejekan itu, teman-teman yang bisa ngejek kita, teman-teman yang bisa memberikan tes yang terbesar buat kita, itu adalah orang-orang yang benar-benar mencintai kita. Dan itu adalah mempertanyakan, seberapa kuatkah iman kita terhadap apa yang kita pilih. Kalau kita kuat terhadap iman kita, ya aku pilihan aku ini, dan I stand for this, ya kan? Gimana kita bisa jadi bohlam kalau di teks-tekin orang udah langsung bohlamnya pecah gitu ya kan jadi itu 6 bulanan lah pas buka loka juga dibilangnya aku loko kan gila ya and sejak itu I embrace the word craziness. I said if I am crazy then I've done it karena tujuan aku adalah menjadi orang gila kalau misalnya nggak gila emang gue orang pabrikan gitu tuh bukan diproduksi pabrikan kan kita diproduksi untuk unik kan dan orang unik pasti akan melawan arus yang melawan arus tidak mengikuti society dianggap apa gila good emang tujuannya mau ke sana itu sih Mbak. Oke. Ini sebenarnya menarik sih, Ara, Mbak Airin, karena I feel you, Mbak Airin, soal jadi vegetarian, karena 4 tahun lalu waktu memulai menjadi belajar self healing itu sekolahku dan guruku itu memang salah satu panduan di awalnya syaratnya adalah harus menjadi vegetarian, di mana vegetariannya juga nggak boleh semua sayur dimakan, nggak boleh semua buah dimakan, dan aku seperti temenmu yang di India itu nggak boleh makan bawang-bawangan. Jadi aku selalu diketawain sama teman-temanku, wah lu ikutan sekte nih gitu kan katanya, karena kayak apaan lu nggak makan bawang, nggak makan gini gitu. Tapi dan sering dibercandain juga kalau ke restoran gitu sama teman-teman, Mbak nih yang ini pesannya bakal rese nih Mbak gitu, karena bakal minta nggak pakai bawang, minta nggak pakai ini gitu kan. Udah lu nggak usah ikutan gitu, sudah dibercandain gitu. Tapi ya karena itu selama 4 tahun aku menjadi vegetarian nih Mbak Airin, lalu sekarang aku menemui fase aku yang lain. Aku sedang belajar journey makan aku lagi nih gitu untuk mencari sesuatu karena kemarin memulai vegetarian kan kalau Mbak Airin memang dimulai dari diri sendiri, kalau aku karena diatur gitu harus seperti itu sehingga sekarang lagi nyari pace-nya lagi nih untuk memang bisa melakukan ini dengan benar-benar kesadaran dan keinginan sendiri gitu. Tapi seru banget, emang tadi bener banget tuh Mbak Irin tuh nyata orang yang vegetarian pasti digituin. Nah, apa namanya, balik ke pertanyaannya Ara gitu. Apa tadi aku jadi sampai lupa.
Ini Mbak, apa namanya, pernah nggak adapting prinsip Oh iya iya saya iya, oke gitu? oke 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 Nah, oke. Eh, Mbak Maya maaf itu ke mute. oh iya, sorry sorry. Meragukan pilihan aku sih, kalau soal tadi makan itu pernah pernah. Jadi memang goyah di sekitar 5 tahun aku menjadi vegetarian itu menjadi goyah karena aku dianggap jadi orang itu burden. Jadi lo nyusahin yang punya restoran lo gitu kan. Makanya tapi aku seneng gitu karena sekarang restoran-restoran vegetarian semakin banyak. 5 tahun yang lalu mana ada gitu. Ya bener emang makanannya salad lagi gitu, kalau nggak masak di rumah gitu. Padahal aku yang orang Sunda ini makanannya padahal emang vegetarian kan ya, kebanyakan emang lalapan gitu, gado-gado, klotek. Nah balik itu jadi memang kalau soal meragukan atau prinsip-prinsip aku dalam slow fashion atau hidup yang lebih memilih hidup yang lebih conscious, lebih mindful, belajar self healing ini, aku nggak pernah ragu sih, Ara gitu. Karena walaupun banyak di perjalanan aku harus kehilangan temanku, aku harus dijudge bahwa lo aneh gitu ya, lo ngapain sih ngomongin yang kayak gini, udah seru-seruan aja kali gitu. Lo ngomongin letting go terus gitu misalkan kan gitu ya. Tapi aku percaya semakin kita percaya sama belief kita gitu ya, misalnya kita kita yakin banget nih sama apa yang kita jadikan jalan hidup kita, memang kita akan diuji semakin berat juga, dan itu adalah pertanda baik kalau menurut aku gitu. Jadi kayak aku nih misalkan aku semangat banget belajar letting go, semangat banget sharing tentang letting go dilepas, tapi jangan sedih gitu. Jangan sangka aku jadi manusia yang paling hebat untuk letting go gitu. Tapi justru akulah si orang yang selalu di-challenge lagi sama Tuhan untuk ayo belajar lagi. Sebenarnya kan itu adalah aku sih gitu ya, GR-nya aku itu kan adalah sebuah bless dari Tuhan bahwa sebenarnya tanda gitu kayak oke, gue setuju nih lo menjalani ini dan ayo perkuat otot-otot letting go lu, otot-otot slow living lu gitu supaya mm, ketika nantinya lagi gitu di perjalanan di depan lagi orang tuh bisa melihat keteguhan dan kegigihan kita untuk belajar itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi kalau ditanya pernah meragukan kalau soal vegetarian, iya. Sekarang lagi, cari-cari lagi jalan supaya bisa ke back on track. Tapi kalau untuk si slow fashion dan value-value tentang letting go sih, alhamdulillah sampai saat ini aku masih yakin. Oke, tapi emang untuk urusan perut susah sih ya Mbak. Itu Enggak, tuh. iya. Karena vegetarian itu benar-benar very personal sih buat aku. Iya. Dan karena kemarin aku dimulainya itu, aku tuh berubah gini loh, Mbak Airin, Ara, berubah vegetarian itu waktu itu benar-benar hari ini masih jadi omnivora gitu. Terus besok aku masuk ke sekolah untuk belajar selfing itu, tiba-tiba hari itu juga harus jadi vegetarian dan 4 tahun ke depannya gitu. Jadi ya itu juga pelajaran sih bahwa perubahan itu memang harus pelan-pelan. Perubahan yang terlalu seketika itu juga bakalan nggak sustain gitu, nggak sustain. Jadi ya doakan aku Mbak Erin, aku akan kembali ke jalan yang ini yang sudah aku lalui karena memang benar banget jadi vegetarian secara energi sebenarnya itu paling paling hidup aku paling menyenangkan adalah ketika aku menjadi vegetarian sebenarnya walaupun dianggap aneh sama orang gitu. Jadi mungkin tadi itu aku mirip sih sama Mbak Maya sebenarnya, karena aku ikutan meditations kan, karena waktu itu memang I was depressed and pernah ke tahap suicidal juga kan. Jadi I'm like, you know what, I just want to find happiness in life. Jadi apapun juga aku ikutin lah, Vipassana aku ikutin, semuanya aku ikutin. Cuman yang terakhir ini aku nggak tahu kalau itu harus vegetarian selama 1 minggu kan, 10 hari, 10 hari. Masuk-masuk nggak kenal sama orang gitu kan, masuk-masuk I was like a lost child, terus makan siang datang, hah, makan vegetarian serius, like from a foodie ya, yang omnivore gitu. Tapi 10 hari itu merasakan perubahannya.
Setelah 10 hari dikasih pilihan, kamu mau balik lagi makan omnivore boleh, mau vegetarian boleh. Aku nggak tahu aku kenapa that time itu aku diem duduk meditate and ya I decided to become a vegetarian. Jadi makanya Chinese New Year juga nggak disiapin makananku kan karena hal tersebut. Tapi yang bikin aku lebih kuat itu sebenarnya pas tahu dampaknya sih Mbak. Jadi kalau ditanyain apakah aku akan menjadi vegetarian atau vegan selamanya, saya nggak bisa menjawab hal tersebut karena tujuan saya menjadi vegetarian lebih ke membalancekan seluruh dunia, gitu. Nah, jadi setiap kali kalau ngelihat makanannya yang enak, itu pasti ngelihatnya tergantung siapa sih. Kalau daging udah enggak, karena sekarang ngelihat daging udah langsung lihat wajah-wajah yang lucu-lucu itu toh. Jadi udah enggak gitu toh. Tapi kalau misalnya ngelihat yang namanya seafood gitu toh, itu kan udah nggak ada ekspresi wajah ya. Jadi saya agak bingung gitu loh ngelihat dia in pain-nya seperti apa kan. Atau ngelihat apa tuh kepiting kan nggak ada ekspresi gitu toh. Jadi aku agak agak kesulitan aku di sana. Nah, di sananya itu aku mencari-cari why-nya vegetarianism terhadap ocean life karena aku juga diver kan. Dan ternyata memang kita sekarang ini overfishing, Mbak. Jadi kalau yang daging aku overcome itu dengan si imut-imut wajah-wajah imut itu karena aku lebih mencintai hewan sih sebenarnya. Dan kalau misalnya kalau ke yang seafood itu aku ngelihatnya ke overfishing itu yang bikin faith aku jalan terus. Tapi kalau ditanya apakah sering mempertanyakan, sering bukan hanya ini doang, tapi juga ya namanya segala macam dalam hidup ya. Karena kan ini holistik Mbak, bukan hanya makanan doang, tapi juga apa yang kita gunakan, penggunaan plastik. Kalau di F&B itu pemilihan packaging. Oh my God, itu aku mati tuh Mbak. Setiap kali kalau ada produk baru, aku yang udah, tuh, ini nggak ada alternatif lain ya. Kita udah coba berbagai alternatif, tapi memang teknologinya nggak ada, mau diapain. Cuman kan kita tahu gitu, kita itu adalah kontributor terhadap sampah-sampah yang menumpuk kan. Nah, itu it's a constant battle setiap hari dengan diri sendiri. Dan kalau misalnya dulunya itu orang lain bilang, Rin lu kan save the world, tapi tuh masih pakai plastik kan. Aku masih defensif gitu loh. Kantong kresek yang aku udah bikin itu, I'm like, dude, lu mau gua apain? Ini kantong kresek udah ada gitu toh. Masa mau dibuang? Yang udah ada ya, Bo, disimpan, digunakan sebisa mungkin, sesering mungkin. Tapi kalau ngelihat orang pakai kantong kresek, bukan berarti mereka tidak berkontribusi terhadap dunia. Bisa saja itu kantong kresek udah ikut dia bertahun-tahun ya kan. Tapi awalnya itu aku masih defensif. Tapi setelah itu I'm like, balik lagi kayak Mbak Maya, karena ini sebuah proses dalam kehidupan kan. Kenapa saya ke-trigger atas komennya teman saya ini? Apa sih pelajaran yang mau diberikan kepada saya gitu loh. Ternyata itu lebih ke, oh, I need to strengthen why-nya aku. Kenapa? Apakah aku melakukan ini untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Selama aku melakukan itu untuk diri sendiri, ya what people say doesn't matter kan. Itu sih. Kalau ditanya tergoda atau nggak, pasti tergoda. Kalau anak-anak dapur paling stres sama aku, kalau lagi aku ngidem sesuatu makanan kan. Aku yang bakal ke, guys, gue lagi ngidem ini parah. Coba dong pikirinin gimana cara bikinnya vegan. Atau aku partner aku atau orang rumah itu bakal jadi kayak ya kelinci percobaan lah. I'll be looking for recipe all around the world. Terus aku nyobain di dapur dan mereka jadi kelinci percobaan. Karena kan sekali masak lumayan banyak ya. Nah, I don't care when you're eating this. Karena aku lagi pengen. Itu sih Mbak. Ya, dan ya sekarang sih udah berapa tahun keluarga yang awalnya menolak, sekarang malahan mereka bantuin nyari makanan yang enak, langsung kepikiran aku. Jadi sekarang aku lagi feeling abundance and love nih Mbak. Apalagi selama COVID ya, banyak yang kirim makanan dan semuanya vegan. So I'm at my happy moment. Ya, untuk teman-teman yang mau mulai bisnis slow fashion ya khususnya kalau dari aku, itu memang harus apapun sebenarnya apa yang kita mulai, benar kata Mbak Irin, harus why-nya kuat dulu. Jangan hanya karena sekarang trennya semua orang lagi sadar-sadarnya nih manusia semua gitu ya. Jangan menggunakan momentum itu gitu karena akhirnya nanti kita sendiri yang akan ketemu ragunya dan akhirnya nggak kuat gitu kita menjalankan apa yang kita jalani gitu. Jadi kalau kataku sih harus temuin dulu why-nya kenapa aku harus memilih slow fashion. Uh, uh, apakah aku juga
akan suka dengan produk itu gitu. Jadi tanya dulu ke diri sendiri sih semuanya. Jadi memang aku juga kayak bahan linen, bahan tencel yang aku pilih memang aku suka gitu. Dan aku emang pakai itu sehari-hari gitu. Jadi jangan sampai kita jualan slow fashion gitu ya, bahannya ramah lingkungan, tapi sebenarnya kita sendiri masih beli barang-barang yang apa namanya yang tidak ramah gitu ya untuk badan kita sendiri gitu. Jadi misalkan masih pakai bahan yang banyak polyesternya atau apa, itu kan kita sebenarnya tidak mencintai diri kita sendiri. Itulah titik yang paling 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 sederhananya gitu ya. Kita pakai banyak bahan plastik di tubuh kita kan sebenarnya kita nggak sayang ya sama badan kita sendiri gitu. Kita mengabaikan kebutuhan dan kenyamanan tubuh kita sendiri. Nah, jadi pesannya itu, jadi temuin dulu why-nya, temuin dulu bahwa kamu sendiri mau keep striving untuk terus berusaha dan belajar memahami apa yang akan kita jalani ke depan ini. Jadi kita juga banyak belajar apa itu slow fashion, apa yang menjadi proses yang masuk ke dalam ranah slow fashion ini, bahan seperti apa yang akan kita produksi, seberapa besar kebutuhan orang gitu terhadap barang yang akan kita produksi ini, apakah nantinya malah jadi sampah gitu ya. Maksudnya kalau yang kita bikin ini ternyata bukan sesuatu yang pokok gitu ya. Nah, terus apa namanya? Tadi dari apa yang diproduksinya, terus kita pikirin lagi ini durability-nya gimana, quality-nya gimana. Lepas sendiri sebenarnya saat ini belum sepenuhnya menjalankan si eco fabric itu si Ara. Jadi kami masih menggunakan linen dan tencel yang tidak menggunakan pewarnaan alami gitu. Kenapa? Kesatu memang aku juga masih belajar. Aku belum mumpuni dalam hal itu secara utuh. Tapi aku juga masih terus cari-cari untuk kolaborasi sama teman-teman yang punya brand yang memang mumpuni untuk bisa celup sendiri atau lain-lain gitu ya. Terus juga aku mikirnya oke, kalau misalkan nanti aku celup sendiri tapi tekniknya aku nggak yakin, terus akhirnya malah jadi luntur, terus akhirnya malah jadi nggak kepake, terus akhirnya malah jadi sampah, itu juga harus dipikirin. Jadi wah itu emang jadi apa ya, beranak semua tuh pemikirannya kalau kita mau bikin sesuatu gitu. Terus juga yang harus difikirkan adalah bagaimana kita memproduksi barang kita itu gitu. Siapa apa namanya pengrajinnya gitu yang mau kita pilih, apakah kita mau ke konveksi besar atau kayaknya mendingan memberdayakan tetangga kita, misalnya ibu-ibu yang bisa menjahit gitu ya, atau seorang bapak yang memang pekerjaannya adalah menjahit rumahan gitu ya, itu juga menjadi salah satu faktor yang harus kita pertimbangkan gitu. Memang sih ke konveksi enak gitu ya, bisa gini, tapi kan produksinya harus mass, harus banyak, dan sedangkan itu sejalan nggak nih sama prinsip brand kita untuk misalkan kita pengennya nggak mass production, kita pengennya limited, berarti siapa yang harus kita pilih gitu. Lalu bagaimana kita menyelesaikan pasca produksinya. Jadi sampah-sampah limbah kainnya pasti ada. Nah, sebelum menghasilkan sampah itu kita juga harus pertimbangkan, misalkan nih aku mau bikin produksi pakaiannya adalah kemeja, misalkan kemeja sebanyak 10 pieces. Misalkan satu kemeja itu membutuhkan 1,5 meter, berarti yang aku beli 1,5 meter kali 10 pieces aja. Jangan beli terlalu banyak dan akhirnya nanti sampahnya jadi banyak. Juga kita harus mengedukasi pengrajinnya untuk pintar bikin pola, pintar bikin pola. Karena kalau enggak, akhirnya bakal ada sampah kain yang besar, dan itu juga akhirnya nggak bisa dipakai, susah gitu ya. Ya kecuali kita sumbangin ke teman kita yang brandnya memang ngurusin upcycling. Tapi kan lebih baik, lebih sedikit sampah lebih baik ya gitu. Jadi pasca produksi juga harus dipikirin banget. Kita juga sharing sama pengrajinnya bahwa apa nanti misalkan kainnya tolong dimasukkan ke dus dengan sesuai jenisnya, sesuai warnanya, sehingga nanti kalau kita mau kerjasama atau kita mau sumbangin itu ke teman-teman yang pelaku upcycling tuh bisa mereka lebih memudahkan pekerjaan mereka.
nggak numpuk-numpuk kainnya, susah dipilih gitu. Itu juga harus kita pikirin banget. Lalu juga bagaimana kita mengajak konsumen kita sih dalam sadar berbelanja ya. Dan itu yang kita sebagai pemilik brand itu tanggung jawab kita banget tuh. Tanggung jawab kita untuk bikin boundaries, bikin prinsip. Jadi pilarnya apa nih? Pilarnya oke, misalkan kalau yang lepas jalanin, kita jumlah produksinya dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 3 season. Jadi kalau season di fast fashion itu banyak banget kan sebenarnya, belum lagi kapsul seasonnya gitu ya, yang atau seminggu sekali udah rubah lagi modelnya gitu. Kalau lepas bikinnya adalah jumlah produksinya memang nggak terlalu banyak gitu. Jadi 1 tahun itu paling banyak selama ini yang udah kita alamin sih cuma 2 season kita bikin produksi gitu. Dan 1 seasonnya itu kita cuma bikin maksimal 200 pieces. Jadi limited banget. Dan tapi kita biasanya ada lagi pre-order, jadi kayak restock, tapi itu untuk yang barang-barang yang memang best sellernya aja, dan itu juga terbatas gitu, terbatas. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman nanyain, Mbak Maya, aku pengen beli dong produknya lepas yang season 1 gitu, misalkan, masih bisa nggak? Oh, udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa. Jadi itu udah kita harus let go. Kita let go tuh, itu udah berlalu. Udah kita collect yang kita sedang produksi aja ada gitu apa. Nah, juga selain itu packaging juga dipikirkan gitu. Jadi misalkan sepenting apa sih packaging yang terlalu kelihatannya memang indah banget, misalkan instagramable banget, bikin orang happy gitu, tapi seberapa penting sebenarnya packaging yang terlalu berlapis-lapis juga gitu. Jadi kenapa kalau lepas misalkan pilih tas kain gitu ya, tote bag untuk jadi kemasannya, karena aku percaya tote bag itu pasti kepake buat ngirim-ngirim, buat gantiin dia kresek-kresek yang dipakai gitu ya. Tapi ya seperti tadi Mbak Airin bilang juga, kita nggak jadi kaku gitu ya dalam berproses. Jadi nggak jadi, wah kita anti banget lihat plastik, pokoknya gatal-gatal lihat plastik gitu ya. Nggak gitu juga, karena ada akhirnya di perjalanan, seperti misalkan pengiriman-pengiriman yang jarak tempuhnya jauh sekali, ya kayak misalkan kita pakai kurir-kurir pengantaran, itu mungkin ada beberapa yang mau nggak mau pakai plastik gitu, karena ya untuk keamanan barangnya juga gitu. Atau misalkan pengiriman gosen yang antar kota gitu ya, misalkan kita cuman kasih tas tote bag-nya aja, tapi ternyata misalkan pas pengiriman sudah agak mendung dan takut basah, ya udah kita pakai gitu kresek kita. Tapi aku sih di perjalanan berprosesnya kita juga perlu fleksibel kali ya, karena kalau misalkan terlalu ini juga jadi kaku, juga kita juga bakalan jadi orang yang tidak menyenangkan sih dalam berprosesnya, dan orang jadi ngeri sama kita gitu. Itu sih paling kalau dari aku. Terima kasih. Tadinya mau share screen jadi nggak jadi. Oke, baiklah. Kalau dari aku menganut filosofi, apalagi yang mau bisnis ya. Bisnis itu kalau misalnya kalian Google, bisnis dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari 2 patah kata. Satu adalah sen. Sen artinya, kalau kita literally translated, sen artinya hidup. I adalah dari ii, artinya meaning. Jadi sen i itu sama dengan business. Tapi kalau kita literally translations, itu adalah meaning of life. Makna kehidupan. Jadi sama dengan kita ini punya purpose of life kan. Kenapa seorang Mbak Ara dilahirkan? Kenapa seorang Mbak Maya dilahirkan? Kenapa seorang Airin dilahirkan? Ya toh, di dunia ini kita selalu mencari purpose of life-nya kita apa? Sama dengan bisnis. Apa tujuan makna bisnis ini harus eksis? Dan kalau kita mengejar duit itu nggak ada habisnya. Dan in the end of the day, mark my word, you're not gonna be happy. Kita pengennya kan jadi orang yang crazy, rich, and happy kan? Ya tahu. Nah, bagaimana caranya? Cari tahulah apa sih, kenapa sih bisnis yang ini harus ada. Sama seperti Loka. Kalau saya bangun Loka hanya untuk perutnya saya, I don't think I can survive pandemic. Tapi ada alasan di belakang itu. Atau F&B kan kehitnya parah ya. Nah, itu satu. Kedua, sama dengan yang Mbak Maya katakan, find your why. Why itu ibarat tongkat kita.
yang menguatkan kita. Pada saat bisnis itu ada naik, ada turun, ada naik, ada turun kan. Makanya kalau orang yang mau berbisnis pasti dibilang gritnya kamu harus kuat, GIRT-nya harus kuat. Gritnya kuat, kitanya lagi oyong-oyong gitu, kita perlu satu tongkat. Tongkatnya itu adalah why-nya kita, yang bisa membuat kita jalan terus gitu loh. Terlepas apa yang mau katakan. Dan saya terakhir setuju banget dengan yang Mbak Maya katakan, fleksibilitas. Karena kita tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga, tapi kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, Loka, kamu kan environmentally conscious, kenapa sih nggak pakai kantong plastik yang dari singkong, yang cassava, ya toh? Itu I have to explain to people. Loka di awal-awal kita menggunakan plastik cassava, tapi karena plastik cassava itu tidak tahan hujan, ya kan, nggak tahan air, jadi itu bolong-bolong nyampe ke klien atau jatuh sama tukang gojeknya. Kasihan abang gojeknya. Akhirnya saya harus beralih ke Oxium. Oxium is the next best alternative. Lalu keadaan COVID sekarang, semuanya pakai cable tie, semuanya pakai plastik cling wrap segala macam kan. Kalau saya nggak fleksibel, saya tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap customer kita untuk merasa bahwa ini oke. Ya toh. Jadi cling wrap saya nggak tahu saya harus ngapain, sampai sekarang belum ada jawabannya. Kalau teman-teman ada jawabannya, I'll be very happy. Tapi untuk cable tie ini, pada saat saya melihat munculnya cable tie ini, aku udah langsung yang oh crap, this is gonna be the next sedotan. Jadi saya langsung menghubungi teman-teman dari fashion, sama seperti Mbak Maya. Aku nanya, itu kain-kain perca yang sampai udah dipakai, udah di upcycle segala macam sampai nggak bisa lagi, yang udah jadi string-string itu boleh nggak kasih ke aku? Akhirnya aku dapatnya dari sana. Jadi tujuannya sebuah apa namanya cable tie apa sih? Supaya orang nggak bisa buka kan? Yang penting pakai gunting tak buka bisa. Kita bisa menggunakan apa? Jadi dari sana kita bisa menguji kreativitasnya kita dan menggunakan apa yang ada dengan berkolaborasi. Terakhir, sekarang bukan zamannya berkompetisi. Sekarang zamannya berkolaborasi. Saya selalu mengajak semua teman-teman di F&B, baik yang vegan atau non-vegan, let's do something together. Orang yang kelaparan itu, mereka butuh makanan. Tapi always give them food that we ourselves want to eat. Jangan mentang-mentang kita memberi, aku sering banget digituin. Lu kenapa sih mau ngasihnya Loka? Ngasih aja itu yang 5.000 atau 10.000 gitu yang abang-abang jual. I'm like, would you eat that every day? If you don't, jangan kasih gitu loh. Kita bisa duduk bareng dengan siapapun juga itu. Memanusiakan manusia lah ya. Ya toh. So it's based on all those basic philosophies of life. Bisnis kamu bukan hanya menjadi sebuah bisnis. Bisnis kamu adalah menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan hidupnya kamu. Jadi bisnis itu adalah sebuah vehicle, mobil doang kok. Once you remove that emotional attachment to your business, ngelihatnya lebih clear. Kalau enggak di awal-awal COVID aku yang aduh gila ini F&B nggak bisa buka, ini gimana ya karyawan mau gimana ngegajinya ya. Pasti pusing kan? Tapi kalau kita ngelewat, oke, my why is this, what can I do? Ada cable tie masuk, oke, fine. Ada cable tie itu gue perlu ada itu, what can I do? Langsung nyari ke WhatsApp teman-temanku. Siapa yang punya kain perca atau apa yang bisa gue pakai. Sampai sekarang kita tidak pernah menggunakan satu pun cable tie dari awal. Thanks to kolaborasi dari teman-teman. That's it. Simple. Jawab ya, Kak. Oke. Si filosofi letting go ini sih sebenarnya tidak secara secara langsung diterjemahkan lewat misalkan bentuk desainnya atau bentuk pakaiannya, tapi sebenarnya filosofi letting go-nya lebih banyak disampaikan itu melalui caption-caption yang aku tulis, tulisan-tulisan. Lalu lepas itu kan sebenarnya setiap pembelian itu selalu mendapatkan satu postcard yang aku tulis sendiri. Nah, di postcard itu sebenarnya tulisannya selalu aku cerita apa aja gitu, beda-beda tentang si melepaskan itu. Jadi sebenarnya filosofi letting go-nya lewat lebih ke bahasa komunikasinya kali ya.
secara literasi maupun secara apa yang disampaikan secara langsung kalau ada acara-acara gitu sih, Ara. Ada sih sebenarnya, Ra. Jadi sebenarnya waktu di awal-awal itu lebih banyak pakai warna-warna yang earth tone, lebih yang pastel, lebih yang subtle warna-warnanya. Sebenarnya aku pengen 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 mensiratkan pesan di situ bahwa sebenarnya pakaian itu bukan sesuatu yang untuk ngebuat meng-highlight kita gitu. Jadi buat aku ya, sepemahaman aku pakaian itu sebenarnya adalah sebuah bahan di mana kita untuk melindungi kita dan membalut kita gitu ya, tapi bukan bukan menjadi sebuah nilai untuk diri kita gitu. Jadi itu sih yang aku pengen sampaikan. Jadi makanya kenapa warna-warna yang dipilih sebenarnya lebih warna-warna yang kalem lah gitu ya. Tapi selain itu ya sebenarnya itu personal juga sih, karena sebenarnya aku suka warna-warna yang earthy gitu, earth tone. Nah, tapi di perjalanannya sekarang di season yang baru nih, season keempat itu yang namanya bersemi. Di situ aku mulai pakai warna yang lebih variatif. Lebih ada warna yang selama ini sebenarnya nggak pernah lepas pakai gitu, kayak misalkan warna mustard, ya, yellow yang lebih lebih terang gitu ya, warna lebih terang. Sebenarnya di situ juga ada pesan baru lagi bahwa kalau kita mau jujur sama diri kita, itu sebenarnya ada beberapa persona di dalam diri kita yang sebenarnya semuanya itu adalah diri kita gitu, Ra. Jadi kalau di awal aku suka earth tone karena satu hal dan lainnya, oh ternyata di dalam diri aku ada bagian dari diri aku yang suka warna-warna yang lebih cerah gitu, dengan motif yang lebih lebih playful gitu. Jadi sebenarnya itu yaitu bagian dari flexibility itu tadi sih, Ra. Jadi bahwa kita tuh adalah makhluk yang emang bakalan terus berubah sih di perjalanannya. Jadi jangan sampai kita kaku dan akhirnya bikin pagar sendiri dan akhirnya kita malah jadi susah bertumbuh gitu aja sih. Oke, untuk saat ini main fokusnya memang masih di pakaian. Tapi perlahan tapi pasti sebenarnya cita-cita besarnya Lepas adalah bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pesan-pesan Letting Go itu bukan hanya melalui pakaian. Jadi ke depannya sebenarnya kita lebih ingin membentuk seperti komunitas, sebenarnya komunitas untuk belajar bersama, untuk sharing banyak hal, untuk belajar banyak hal bersama-sama dalam masalah pengenalan diri atau memulihkan diri, ya self healing gitu-gitu. Nah, jadi pelan tapi pasti kita sebenarnya sekarang lagi mulai bikin diversifikasi produk. Jadi mulai dari tapi diversifikasi produk yang memang hal-hal yang masih sejalan dengan value-nya Lepas. Jadi kalau Lepas itu senang literasi, senang menulis, maka kita sebenarnya sudah mengeluarkan satu produk notebook gitu ya, notebook yang diproduksi oleh apa namanya pengrajin lokal. Terus juga sekarang ada tas yang cuman itu juga belum terlalu banyak sih sebenarnya. Terus kita pernah juga bikin hampers, di dalamnya kita kerjasama sama pengrajin sabun. Jadi artisan sabun, di mana sabunnya sangat aman buat badan, aman buat apa namanya limbah air juga dia aman gitu ya, karena nggak ada bahan-bahan yang berbahaya. Jadi kedepannya sih Ra, kita pengennya diversifikasi produknya semakin luas, makanya Lepas nggak pernah melabelkan diri sebagai fashion brand sebenarnya. Makanya kalau kamu lihat di Instagram itu kan cuma brand, nggak clothing brand atau fashion brand, karena kita kedepannya memang pengen seluas itu sih, menyampaikan pesannya tuh benar-benar bisa dirasain lewat apapun. Nah terus salah satunya juga Lepas pernah kolaborasi sama Tiasa, itu ada satu brand sama ya, plant based food juga. Itu aku bikin satu menu di mana waktu aku zaman jadi vegetarian itu kan suka banget makan. Jadi aku suka bikin menu, misalkan bikin ramen tapi gimana bisa kuahnya kental, kayak rasanya kayak pakai daging gitu. Itu aku coba-coba dan akhirnya itu aku kolaborasikan bersama brand makanan. Jadi sebenarnya di masa sekarang ini ya kita memang kolaborasi itu nggak ada batasnya sih, nggak ada batas ya kalau kita mau membuka diri ya. Jadi
brand fashion bisa kolaborasi sama brand makanan, itu kan sesuatu yang aneh. Tapi sekarang udah nggak aneh lagi gitu, udah banyak juga yang melakukan itu. Gitu sih, Ra. Nah, kalau buka cabang di Jakarta sih kayaknya cabang dengan toko milik sendiri sih kayaknya belum, Ra. Tapi ya kita kita sedang mengupayakan untuk ke arah yang lebih 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 jauh ke sana. Tapi mungkin yang sedang ada di dalam plan adalah kita akan mulai ikut consignment sama sebuah konsep store ya, di mana konsep store itu juga punya value yang sama, punya visi misi yang sama dalam nilai-nilai berkaryanya gitu. Insya Allah ada sih rencananya sih di Agustus tahun ini kita bakal ada di salah satu konsep store di Jakarta. Gitu. Oke, kanal Lepaswear itu yang satu Instagram ya, yang paling pertamanya Instagram. Lalu kita juga masih sangat approach-nya masih approach manual, jadi kita masih sangat percaya sama langsung ngobrol langsung sama customer, makanya WhatsApp itu masih jadi nomor pertama sih di kita dalam melayani konsumen. Terus sekarang juga Lepas baru rilis website sederhananya, jadi bisa lebih memudahkan teman-teman juga untuk kalau misalnya mau lihat-lihat nggak perlu, kadang kan segan ya kalau cuma mau nanya-nanya gitu harus nge-WhatsApp. Jadi sekarang udah ada websitenya juga dan itu bisa diakses di link tree yang ada di bio Instagramnya Lepas gitu. Jadi masih lewat, kalau secara online sih itu masih lewat Instagram dan juga website. Oke, inspirasinya sih pasti ya dari perjalanan di hidup lah ya, dan apa yang kita baca, apa yang kita dengar gitu. Tapi Lepas itu kan setiap seasonnya selalu diawali ada satu tema besarnya. Jadi misalkan tema besar yang season 4 yang terbaru keluar ini adalah judulnya Bersemi. Maka apa sih hal-hal yang connect sama si kata bersemi itu, pemaknaan-pemaknaan apa yang bisa jadi satu cerita yang jadi kayak puzzle-puzzle cerita dari si tema besarnya Bersemi itu gitu. Dan biasanya setiap pakaian memang dikasih judul, jadi dikasih nama artikelnya, dikasih nama artikel, misalkan ada pakaian yang namanya Mekar, misalnya gitu. Kenapa dia namanya Mekar? Biasanya aku ada kasih personal story-nya di situ. Kenapa aku kasih, karena aku percaya nama itu kan doa ya. Jadi sebenarnya pakaian demi pakaian aku kasih nama tuh ya untuk jadi doa sih, kayak jadi mantranya si orang yang pakai gitu. Kayak misalkan ada pernah baju namanya Urip gitu. Kenapa Urip? Karena kalau ada pepatah Jawa kan kayak irup kudu urip gitu. Jadi kayak hidup itu harus terang gitu. Hidup itu harus saling membagi cahaya. Ya jadi sebenarnya kenapa dikasih nama itu lebih ke doa sih, dan aku senang aja ngasih story ke setiap si produknya gitu. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, kalau dari segi baju-bajunya kan aku lihat itu lebih ke smart casual kan ya. Itu Kak Maya sendiri tuh inspirasinya tuh dapat dari mana gitu? Kayak bentuk-bentuknya kan itu aku lebih lihat yang ke loose gitu. Kenapa milihnya yang seperti itu? Kenapa yang seperti itu? Karena pertama memang kalau secara personal aku sukanya baju yang loose. Kedua juga buat aku pakaian itu, ya buat aku pribadi ya, pakaian itu bukan sesuatu yang akhirnya malah bikin kita ribet gitu, tapi sesuatu yang bikin kita nyaman, bikin kita nyaman jadi diri kita sendiri, kita tidak bersembunyi di banyaknya bentuk atau apa dari pakaian kita gitu. Jadi yaudah, mungkin itu salah satu juga bentuk ekspresi aku dalam ya udah kita apa adanya gitu. Bentuknya nggak perlu dimacam-macamin, tapi ketika kita memakainya dengan attitude yang baik gitu ya dan lain-lain, itu akan sama menariknya gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi juga buat aku sih salah satunya kenapa bentuknya lebih ke loose, basic, itu sebenarnya lebih timeless, Ara.
Jadi aku pengen pakaian lepas ini bukan hanya durability-nya secara bahan, tapi secara model pun bisa digunakan mungkin 10 tahun ke depan atau bahkan sampai kapanpun karena bentuknya basic banget gitu. Oke. Lepas wear ini sebenarnya semakin lama aku berjalan sama lepas ya gitu ya. Ya belum lama sih sebenarnya, baru 2 tahun. Tapi justru aku menganggap lepas ini memang jadi guru aku banget sih. Tempat aku belajar banyak hal, bukan hanya soal berkaryanya, tapi gimana kita menjalin hubungan dengan eh, setiap orang yang berhubungan dengan si lepas itu sendiri gitu. Jadi benar-benar di lepas ini aku ya tadi aku bilang gitu, judulnya lepas gitu. Jadi aku memang belajar banyak sekali melepaskan, belajar letting go, um, belajar banyak hal sih di perjalanan journey-nya lepas. Jadi buat aku pribadi sih ini emang benar-benar jadi sebuah medium dan guru sih buat perjalanan aku gitu. Jadi ya kalau mau evaluasi itu sih Ra gitu. Ya, eh ya menurutku sih yang harus dipahami ya memang sebenarnya kan kita manusia. Kalau mau lebih dalam lagi nih ya, kita manusia itu kan sebenarnya eh, diizinkan menikmati, tapi bukan untuk memiliki gitu. Kalau guruku selalu bilang gitu. Jadi semua yang ada di dunia ini, yang ada di hadapan kita itu memang silahkan untuk dinikmati gitu. Tuhan mengizinkan kita untuk menikmatinya, tapi bukan untuk dimiliki gitu. Jadi oleh karena itu prinsip itu membuat kita jadi nggak melekat sama barang-barang atau apa yang kita miliki gitu, yang kita rasa kita miliki gitu. Jadi kalau pakaian ya ya lakuin aja. Kamu mau berkarya sama pakaian kamu, mau dirubah-rubah modelnya, jadiin fun aja sih kalau kata aku perjalanannya gitu. Jadi mau di upcycle, atau mau kamu lepas, mau kamu jual untuk thrift shop, siapa tahu yang lebih perlu. Jadi perjalanannya dibikin enjoy, jangan dibikin apa ya, jangan dibikin susah atau menyulitkan diri sendiri. Jadi jalanin aja dengan gembira sih kalau kataku gitu. Kalau kamu pengen proses lepas gitu supaya bisa berkarya dan lain-lain, ya kamu harus harus terlepas dulu dari kemelekatan kamu sama si barang itu. Gitu. Oke, gimana soal hidup berkelanjutan? Sebenarnya kalau kalau kita mau kupas lagi ya, hidup berkelanjutan itu tuh maknanya dalam sekali ya. Jadi bukan hanya sekedar memilih barang yang ramah lingkungan, atau bukan hanya sekedar memilah sampah, atau eh, apa namanya, mindful dalam dalam ya kita pasti nyampah lah hidupnya, itu prinsip aku sih. Nggak ada manusia yang hidup di dunia ini nggak nyampah gitu. Setiap harinya aja kita pasti mengeluarkan sampah, tapi gimana caranya uh, kita lebih sadar gitu, nggak semena-mena lah dalam melakukan segala sesuatunya. Karena menurut aku sebenarnya prinsipnya kita harus paham dulu bahwa kita hidup di dunia ini selalu terkoneksi dengan siapapun dan apapun yang ada di sekitar kita. Jadi jangan kita pikir misalnya gini deh, hal paling sederhana yang aku suka gitu ya, kita misalnya lagi bete nih gitu, terus kita masuk ke teman-teman kita, terus kita padahal cuma diem aja gitu, nggak marah-marah atau apa gitu, tapi yang namanya vibrasi itu menular, sehingga kebetean kita itu akan tercium oleh sekitar kita dan menjadi perubah suasana gitu kan di lingkungan kita. Jadi kalau kita diem aja dengan emosi yang kita bawa bisa mempengaruhi. Jadi apalagi dengan tindakan kita yang nyata gitu ya, apa yang kita konsumsi, apa yang kita beli, apa yang kita buang. Jadi hidup berkelanjutan itu adalah memang sesuatu yang harus kita pilih. Sebenarnya bukan untuk
menyelamatkan dunia sih kalau kataku gitu. Karena dunia ini tuh sudah berevolusi sekian banyaknya dan kita sih sebenarnya akan punah gitu. Yang akan punah tuh kita, bukan buminya gitu. Jadi hidup berkelanjutan itu misinya diawali dengan niat yang murni dan sederhana aja sih gitu. Niatnya bahwa ya kita perlu untuk melakukan ini gitu. Kalau kita perlu, kita akan pasti mengupayakan yang terbaik gitu kan untuk apa yang kita perluin ini gitu. Jadi nggak usah dengan mental yang terlalu euforia bahwa wah kita hero banget nih, kita lagi melakukan sesuatu untuk melindungi dunia atau menjaga dunia gitu. Enggak, jangan terlalu jauh ke sana dulu gitu, tapi kita sebenarnya lagi ya survival kan kita gitu. Sebenarnya kita sedang kita yang akan punah sebenarnya, bukan bumi gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk kemaslahatan banyak orang gitu aja sih. Terus kalau soal keberlanjutan secara finansial, jujur ini memang masih jadi challenge-nya lepas sendiri. Karena dengan produksi yang kita produk dengan sangat limited gitu ya, itu memang pasti beda banget secara finansial dengan produk-produk yang fast fashion, yang dia bisa sekali produksi bisa jutaan kali ya gitu ya, jutaan produk gitu. Itu memang menjadi challenge kami sendiri gitu, tapi balik lagi ke purpose-nya apa? Purpose-nya apa? Apakah kita menjalankan brand ini supaya kita bisa kaya raya untuk diri kita sendiri, atau apa yang kita mau bagi. Jadi bukan cuma profitnya, tapi benefitnya juga apa, berkah yang bisa kita bagi buat orang yang pakai brand kita atau kenal dengan brand kita, ada di sekitar kita. Jadi buat aku sih finansial itu penting, tapi itu bukan satu-satunya alasan aku melakukan ini, bahkan mungkin bukan alasan utamanya. Jadi aku sih yakin ya gitu, ketika kita menjalankan sesuatu dengan tulus dan stick to our purpose, niat kita yang paling murni deh, kita pengen sharing goodness, pasti jalan-jalan kemudahannya dibukain buat kita gitu. Tapi juga memang ini aku juga lagi belajar sih untuk berstrategi dalam hal finansialnya. Jadi dengan produk yang kita jual tidak bisa sebanyak dengan fast fashion gitu ya, fast fashion brand, gimana caranya kita bisa tetap sustain, karena kalau kita mau berbagi banyak kebaikan lebih luas lagi ya kita juga harus settle ya gitu. Jadi aku juga jujur masih belajar banget soal itunya, soal berstrategi dalam finansial dengan produk yang terbatas yang kita bisa jual gitu. Kalau dari aku sih, I am open to exploring semuanya sih. Jadi kalau bisa dilihat di menu Low Catering, terutama yang bulan Desember kemarin ya, itu kita malahan ada beberapa menu yang menu langka Indonesia yang hampir punah gitu, terutama Betawi. Karena bahannya itu susah didapatkan dan tidak pernah didengar. Jadi kita mencoba untuk mengembalikan kearifan lokal ya. Dan saya yakin itu banyak sekali ingredients yang Mbak sebutin tadi itu pasti ada pernah dimakan oleh manusia gitu loh. Sekarang aja banyak manusia movementnya itu makan insects kan, apalagi makan kalau tumbuhan yang lain. Termasuk kalau di Bhutan ya, Bhutan itu the world happiest place kan. Jadi pas aku pertama kali ke sana itu aku agak misunderstand gitu loh ke orangnya, karena di mana-mana aku melihat ada tanaman marijuana di mana-mana. Jadi ya akhirnya aku minta supir, boleh gak sih kita stop, aku pengen metik dong apa ini ya. Dan aku seumur umur gak pernah nyoba kan. Jadi di Bhutan itu pertama kali dan diajak oleh biksu nyoba. Habis metik itu gak tahu mau diapain ini cium gak ada daun kok kan. Terus pas waktu ketemu sama bikunya bilang we eat this, itu kayak garnish, kayak seledri kalau di Indo kan. Untuk garnish di atas supnya supaya lebih enak. Dan memang kalau dimakan itu aku bilang aku bakal addicted gak? Ternyata enggak gitu loh. Jadi sebenarnya banyak sekali kearifan-kearifan lokal itu yang bisa kita eksplor. Kalau misalnya saya tahu, saya pasti akan mau mencoba. Karena kalau nggak mencoba, tak kenal maka tak sayang. Jadi udah pasti sih. Dan pembelajaran itu pasti tetap langsung berlanjut terus lah Mbak.
Tahu nggak Mbak, sekarang itu tempe itu bukan hanya soya milk loh, bukan hanya dari soybean doang loh. Tempe itu bisa dari kacang konro, bisa dari kacang hijau, bisa dari kacang merah ya toh. Aku cuma lagi nyari pengrajinnya yang bisa ke arah sana. Dan Loka juga, meskipun kita di Jakarta, kita punya satu visions yang pengen bisa ngambil langsung dari petani. Cuman kalau pas di awal-awal Loka, aku nanya kan ke petani kentang, boleh gak sih gue ngambil dari kamu gitu loh. Terus petani kentangnya bilang, bisa satu truk ya. Aku langsung mikir kan, gimana aku jualin satu truk rendang kentang gitu toh. Kan nggak mungkin lah, apalagi di awal-awal kan. Jadi selalu aku mikirkan apa yang si petani itu katakan, dan aku pengen Loka itu bisa berkembang sampai ke arah sana, supaya saya bisa langsung ngambil dari petani, dan bisa mensejahterakan petani. Ya, kalau dari petani kita selalu ngambil di harga pasaran, kita nggak ngambil harga di bawah pasar gitu toh. Jadi kan dia juga bisa mendapatkan income yang lebih tinggi ya. Nah, sebelum kita ke sana, sekarang ini kita bekerja sama dengan pemerintah DKPKP yang punya program untuk ketahanan pangan Jakarta. Jadi kita udah visit tuh ke beberapa farm kan, dan ini lagi nunggu panen. Kalau daun singkong itu kita udah langsung ambil dari urban farmers. Jadi kebayang tuh Mbak, paginya itu dipetik, siangnya udah masuk dapur, malamnya masuk perut gitu toh, atau siangnya udah bisa masuk perut ya kan. Itu juga mengurangi carbon footprint. Kita juga lagi mencoba eksperimen dengan ada sih beberapa ganggang di Jakarta Barat ya untuk anak-anak mudanya itu untuk menanam jamur. Jadi kita ngambil jamur dari Jakarta langsung, dari petaninya langsung, supaya mereka juga banyak yang kehilangan kerjaan kan. Jadi kita dengan pemerintah sekarang lagi menjalankan ke arah sana sih. Kalau alternatif food itu, Asya aku ngelihatnya ya maggots. Cuman Iya nggak sih. kepikiran maggots dimakan karena bukan Mm-mm. vegetarian. Oke, kalau Tangerang, kalau daerah Serpong, memang kita nggak ada cabang di sana. Sekarang ini kita lagi feasibility studies ya, dan kita cukup hati-hati sih. Lagi melihat apakah kita ada pangsa pasar yang mencukupi untuk buka di area Gading Serpong sih yang kita lagi eksplorasi sekarang. Namun, kalau di daerah Jabodetabek, Tangerang khususnya, kita seminggu sekali ada flat ongkir. 10.000 atau 15.000 saya lupa. Itu jadi seminggu sekali itu kita ada pengiriman ke sana. Karena cukup banyak sih beberapa customer kita yang tinggalnya di sono kan. Setiap Jumat kita melakukan itu. Kemudian untuk Kelapa Gading Jakarta Utara juga karena request-nya cukup banyak, jadi kita setiap hari Sabtu itu ada pengiriman ke Kelapa Gading flat ongkir juga. Nah, kalau yang di luar Jakarta, kita ada frozen food sama snacks sama sambelnya kita. Termasuk kalau kalau ngelihat ke Tokopedia itu kita ada hampers kan untuk Ramadan ini. Jadi Loka Padang sekarang lagi switching ke Loka. Kita slowly ya dropping the Padangness. Soalnya udah menuju ke Nusantara. Untuk hampersnya itu kita juga ada cukup banyak sih dan itu bisa kirim sampai ke luar Jakarta, Jabodetabek. Kita terakhir kayaknya Singapura kita juga kirim deh yang hampersnya karena udah mendapatkan kurir yang bisa kirim dalam 1 hari. Itu sih. Apalagi Tangerang mah ada pergi. Itu pakai Paxel juga nyampe same day. Banyak, cukup banyak. Soalnya mereka ke Bandung sama Surabaya 1 hari ya. Kalau Bandung same day. Kita punya beberapa klien dari Bandung, mereka biasanya pesen frozen food atau ya mereka pesennya martabak sih banyaknya. Martabak frozen food. Kalau yang maksa bilang aku mau teh tarik, nggak mau tahu. Oke 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 oke. Akhirnya kita taruh ice gel, cuman kita bilangin ice gel jangan dibuang ya. Ntar kalau misalnya ke Jakarta kirim balik ke kita. Jadi bisa kita recycle. Kita pokoknya rasanya nggak sehat aja. Aku nggak berani bilang kalau kita punya itu sama persis karena kalau kita ke rumah makan Padang itu kuah-kuahnya pun juga kan dimasaknya juga sama jeroan kan. Jadi makanya ada gelatin atau kolagennya yang bisa mengentalkan sup-supnya. Kalau dari kita tanpa gelatin tersebut tapi spicesnya juga kita nendang-nendangin. Yang saya bisa jamin adalah makanannya nggak berasa kayak makanan rumah sakit dan nggak berasa sehat tapi sehat kok.
Gak nyiksa lah. Ada itu sih kayak satu lagi sih yang banyak pakai tepung, namanya mock meat kan. Itu saya sarankan sekali-sekali oke, tapi jangan terlalu sering. Segala sesuatu kan in moderation ya. Dan saya tahu memang itu mirip banget. Eh, Kalau untuk yang mock meat itu banyak menggunakan perasa buatan. Gitu. Perasa buatan itu kurang bagus ya buat kesehatan. Dan dengan menggunakan banyak tepung, itu bisa dampak ke gluten, karena glutennya banyak, bisa dampak ke orang-orang yang pengen gluten free diet. Dan kedua juga diabetes. Jadi agak dikurangin sih. Makanya di lokal kita sering diomelin, Mbak. Kalau kenapa sih nggak bikin yang bentuknya kayak ayam? Nah iya bentuknya kayak ayam, besoknya yuk kena diabetes, aku kena omel gitu. Mendingan enggak kan? Mendingan aku diomelin sekarang. Karena kan tanggung jawab moral kita juga kan. Jadi aku pengen disclaimer dulu, kalau belanja di lokal itu kagak ada tuh yang bentuknya kayak kayak ayam lah, kayak sapi lah. Itu rasanya itu bumbunya itu saya bisa jamin, tapi kalau misalnya maunya yang bentuknya ikan ayam gitu, saya nggak bisa tidur kalau misalnya saya kasih makan temen-temen itu. Dan terus terang kita juga udah dapat supplies Beyond Meat kan, yang Beyond Meat lah yang di luar. Tapi sampai sekarang kita belum menjual di lokal karena secara pribadi saya konsumsi nggak? Saya konsumsi, meskipun jarang. Karena saya masih nggak tahu ingredients-nya itu isinya apa dan apakah itu oke untuk kesehatan atau enggak. Karena itu masih black box saat ini, Mbak. Bukannya menjelekkan atau gimana, itu sekarang masih black box. Kalau sebagai produsen kan kita harus mempertanggungjawabkan apapun juga yang kita jual ya. Jadi itu saya masih belum berani jual sih. Kalau secara pribadi di kulkas saya ada nggak? Ada. Aku ada. Itu ngomong-ngomong itu tuh yang selepas sweat gimana cara let go. Cara let go ya. Tapi on a serious note, memang bukan hanya vegetarianism doang, bukan hanya kopi doang, bukan hanya fashion. Dunia ini sekarang kalau kita perhatikan sangat tidak balance ya. Makan kopi salah gak sih? Nggak salah. Masalahnya itu kebanyakan. Jadinya kopi itu kayak zaman dulu loh, Black Diamond gitu kan. Kalau nonton deh dokumenter ada Alpukat juga kan, udah termasuk ke dalam komunitas yang kayak ada mafianya gitu, termasuk kopi juga. Dan itu bukan hanya dampak ke lingkungan, tapi juga dampak sosial dari how is the coffee grown gitu. Nah untungnya kita ada di Indonesia kan, dan di Indonesia ada banyak sekali yang nanam kopi. Itu kalau kamu cari yang indies, aku selalu ngomong mereka indies, the indies farmers, itu kamu bisa ngambil langsung dari mereka. Dan itu lebih terjamin kan, itu bibit bobotnya itu bukan hanya pasangan ya, makanan apapun juga, bibit bobotnya itu kamu tahu dari mana. Dan itu nggak ada penyiksaan, pestisidanya oke, ambillah dari sana. Dan kebanyakan dari coffee shop yang kecil-kecil itu kebanyakan mereka sudah sadar akan hal tersebut dan mereka ngambil dari indie farmers. Jadi pilih aja sih yang mana. By supporting them, you also supporting the farmers kok. Dan buat yang conscious itu biasanya kopi kan setelah diseduh itu kan ada ampasnya ya. Ampasnya itu sebenarnya bisa digunakan lagi. Kalau di Nepal itu udah nationwide, mereka sudah menggunakan ampas kopi itu untuk pupuk lah, untuk ini, untuk itu, untuk banyak hal. Di Indonesia masih belum. Jadi udah mulai sekelompok kecil coffee shop owners yang mengumpulkan ini untuk didaur ulang kembali. Tapi jangan ngerasa guilty ya. Kita kan harus happy. Jangan karena satu hal langsung yang ya gara-gara tahu ini aku nggak bisa minum kopi. Minum kopi minum aja, it's okay. Kan kita perjalanan kan, sembari mencari gitu loh, apakah ada alternatif nggak sih di luar sana? Kalau nggak ada ya we hope and pray and kita tetap nyari gitu loh, ada alternatifnya nggak sih? Jangan sampai ngerasa guilty. Kalau udah ngerasa guilty nggak happy nanti jadinya. Sebenarnya sih dari kayak pas kamu tahu mengenai kopi kan kamu mencari tahu kan. Sebenarnya dari vegetarianism juga itu tinggal mencari tahu aja. Mitos yang terbesar adalah kamu dapat proteinnya dari mana, kamu dapat B12-nya dari mana. Nah, kalau kita mencari informasi di luar sana, sebenarnya protein kita bisa dapatkan source-nya dari banyak tempat loh.
Dan satu buku yang saya mau rekomendasikan adalah buku dari Dean Ornish, Dr. Dean Ornish, nanti saya ketikin ya. Itu namanya itu Eat More with Less Diet. Nah, sekarang ini kan kita kalau ngomongin diet udah pasti nyiksa ya. Aduh, mau diet, mau kurus, apalagi sekarang kan COVID gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali vegan food itu dia secara natural kadar lemaknya itu rendah. Yang alpukat aja lemaknya tinggi tapi lemak yang baik kan. Gitu. Jadi secara kalau yang suka ngitung kalori itu jadi not applicable. Gitu. Karena yang penting yang kita makan itu kuantitinya banyak nggak masalah. Yang penting yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang baik-baik. Nah, health benefits-nya apa sih? Sebenarnya tahu nggak sih teman-teman yang suka bacon? Bacon itu kalau setiap pagi kan teman-teman yang omnivore pasti demen banget. Termasuk saya dulu juga cinta banget sama bacon. Kemudian suka banget yang namanya processed meat kan. Ya toh? Processed meat itu ya nuggets lah, itu juga processed food kan. Nah, tahu nggak? Bacon sama processed meat ini sama rokok itu setara sebagai penyebab kanker. Dia classified sebagai karsinogen grup 1. Ini dari lembaga kanker di UK ya yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian red meat daging merah itu adalah satu level di bawahnya, grup 2A yang menyebabkan kanker. Kemudian juga lifestyle untuk makan daging gitu, itu berkontribusi sebesar 13% dan 13% ke cardiovascular heart diseases. Sekarang kan banyak yang tiba-tiba beng gitu toh, langsung goyang. Ya, itu bisa mengurangi 13-19% untuk cardiovascular sama heart diseases. Juga diabetes tipe 2 itu juga bisa dikurangin kalau memperbanyak makan makanan vegetarian. Yang paling lucunya adalah ada sebuah acid yang namanya arachidonic acid, double A lah, AA acid. Itu bisa mempengaruhi moodnya kita. Jadi dan itu bisa menjadi kita, aduh, jadi kayak apa namanya itu ya, kayak mellow gitu loh. Ya toh, itu dari daging juga yang bisa mempengaruhi happiness levelsnya kita. Jadi daging itu banyak sih ya kalau dari segi saintifik ya yang mempengaruhi badan kita dengan tidak terlalu baik, kalau apalagi kalau berlebihan. Kalau proses sudah pasti I suggest jangan. Kalau proses itu sama aja dengan kita jadi mock meat gitu loh, yang sayur kita jadiin bentuknya KFC, itu kan proses food juga ya. Makanya sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut. Kalau dari segi energi, I believe in meditations and I believe in energy form di manapun juga. Ini mic segala macam ini kita semuanya energy form kan. Pada saat kita makan daging atau makan apapun juga, emosi-emosi, emotions yang trap di dalam daging tersebut, itu pas kita makan akan tertransfer ke dalam tubuhnya kita. Jadi kamu bisa ngebayangin kalau if you become a bit more sensitive dan lebih conscious ya dengan apa yang kamu makan, kamu bisa merasakan apa yang dilalui oleh makanan ini. Makanya kalau di lokal, saya selalu bawel ke chefnya kita, kalau mood kamu lagi jelek, jangan nyentuh makanan ya, karena yang makan itu bisa ngerasain emotionsnya kamu. Ya toh. Jadi chefnya itu selalu kita katakan seperti itu, sebisa mungkin lah ya, Indonesia masih belum nyampe sana gitu loh. So I always say that. Karena bisa rasain, apalagi kalau misalnya dagingnya itu dipaksa untuk disembelih. Ini imagine the emotions that comes into your body. Dan tiba-tiba kita yang ngerasa, kenapa gue tiba-tiba mellow ya? Apa gara-gara lagi dapet ya? Kalau cewek, kalau cowok, apa alasannya? Nggak ada. Itu sih. Ada 2 layer soalnya. Beda. Kalau vegetarian itu masih makan telur sama susu. Kalau vegan itu sudah enggak. Termasuk honey juga ya, madu. Aku masih vegetarian, aku masih suka kue dan belum menemukan. Semoga doain tiba-tiba gitu I can do local bakery dan I'll be vegan. Nah, aku cuma berani jualan itu yang putri salju sama nastarnya kita. Nah, itu udah normal lah. Itu malahan cukup enak sih. Dan kita sengaja price point-nya jangan terlalu tinggi. Kalau salad itu kan di atas 100.000 ya. Kita price point-nya di angka 65.000 sih per satu meal kan untuk yang catering. Dan kalau misalnya catering bulanan even cheaper than that. Jadi kita mencoba untuk bisa ke arah sana sih. Dan snacks kita juga ada kok yang price point-nya 30.000 loh. Jadi so that ini affordable buat semuanya. Sama pecinta kopi, aku nggak suka kopi sih, aku minum teh kan. Karena
Aku suka wanginya kopi, tapi apa daya nggak sanggup makan kopi. Kalau minum kopi langsung berdebar-debar. Jadi aku ada bikin teh tarik sama kopi tarik. Nah, susunya itu pakai soya milk. Jadi yang pecinta milk tea itu masih bisa minum soya milk. Masih bisa minum teh sama kopi tarik. Aku bikin itu karena aku sendiri juga lactose intolerant kan. Oh, iya, iya. Tapi cinta banget. Jadi setiap kali kalau minumnya milk tea, itu udah yang oke, I know this is the consequences I will have to suffer. Ya minum gitu toh. Tapi setelah ada Loka kan kita kan ada timnya kan. Iya. Gini dong teh tarik, gue nggak mau lagi setiap kali minum teh tarik itu gue masuk toilet mulu. Akhirnya jadilah dan itu salah satu favoritnya kita sih. So far aku belum pernah balik makan daging ya. Accidental pernah minum sup yang ada daging, tapi itu accidental. Bersalah sih, untungnya agak sih. Yang namanya accident kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya suka kangen makan daging terakhir udah enggak. Di awal-awal masih ada kepingin gitu loh. Kalau sekarang sih kecium baunya aku oke, tapi nggak sampai ngiler. Karena sekarang otomatis ngelihat daging, aku suka hewan kan. Dan hewan itu yang di kepala aku meskipun sapi itu sejelek apa juga di auto cute kan gitu loh. Jadi pas ngelihat itu I stop sih, jadi udah langsung otomatis sih. Cuman kalau teman-teman yang masih pengen makan daging, silakan gitu loh, do not stop yourself. Karena kalau kamu mengekang diri kamu, saya nggak boleh ini, nggak boleh itu kan memenjarakan diri ya toh. Kalau misalnya nggak siap ya it's okay gitu loh. Setiap orang ada waktunya masing-masing. Atau kalau misalnya yang jadi vegetarian terus balik lagi makan meat, is that okay? Of course that's okay. Karena kan itu journey-nya kita masing-masing. Gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Jadi jangan menjadikan itu jadi penjara buat diri sendiri. Karena kalau lagi kangen makan daging dan it's unstoppable, silakan. Kalau accidentally kemakan, it's okay. What's done is done. Mau diapain lah, sudah jadi bubur kan. Paling kita cuma bisa ya, hopefully it doesn't create too much of an impact. But what I've done ya, it's fine. Yang penting tomorrow what are we gonna do? That's it. Makasih banyak pada Mbak Maya dan Mbak Airin atas kehadirannya di sini menemani kita dan bincang-bincang seru sehingga insight-insight kita semua bisa meluas dan kita jadi mengerti lah bagaimana sih fashion dan